Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Semoga nggak bosen. Bajunya di di 2 hari video bajunya sama. Syutingnya di hari yang sama. Berarti kalian akan menganggap kalau video-video saya 2 hari ke depan ini adalah monoton ya. Nggak monoton. Setidaknya nggak bisa ngobatin kangen kalian ya. Pasti ada kegiatan teman-teman, pasti ada pekerjaan. Jadi sengaja dibuat taping biar bisa tayang, kalian nggak kangen sama Mas Tulus. Karena kangen itu berat gitu loh. Udah biarin yang berat itu badannya Mas Tulus aja, kalian jangan kangen. Ketemu sama Mas di kesempatan hari ini edisi ke-22 April 2024. Apa kabar semuanya? Baik. Baik semuanya ya. Oke, baik. Apa kabar? Ada bersama-sama. Salam sehat, salam sukses untuk semuanya pastinya ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang kembali. Teman-teman yang baru nonton atau yang lama tapi gak subscribe, sering nonton tapi gak subscribe, ayo support Mas Tulus dulu boleh seikhlasnya dengan pencet tombol subscribe, tombol loncengnya dihidupkan, pencet tombol like-nya, bantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Kemudian teman-teman bisa nyawer Mas Tulus dengan tombol terima kasih atau super thanks di bawah video. Oke? Terima kasih banyak yang sudah bantu support Mas Tulus ya. Semoga jadi amalnya jenengan. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Amin. Yang sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Yang saat ini sedang punya masalah semoga masalahnya cepat selesai. Teman-teman yang mungkin sedang dalam kondisi kurang baik keadaannya semoga segera membaik. Yang punya tanggungan hutang piutang bismillahirrahmanirrahim. Mas Tulus doakan yang sedang punya hutang sekarang segera melunaskan hutangnya. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Yang pasti harus selalu semangat ya orang baik. Semangat, 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 semangat. Seperti bulan-bulan sebelumnya, kalau mendekati tanggal-tanggal cantik 4, 14, 24, kalian selalu request Mas Tulus bahas intuisi tanggal 24 April 2024. Jadi di video ini saya akan bahas terkait dengan intuisi di balik tanggal cantik 24042022
2024. Kenapa Mas Tulus buat video? Pasti karena saat video ini tayang Mas Tulus lagi Mas Tulus golek duit ya. Karena tanggal 24 April 2024 ini yang nikah banyak banget. Kenapa yang nikah banyak? Apakah tanggal 24 itu hoki buat yang mau pacaran, buat yang mau serius, buat yang mau jenjang pernikahan, apakah bagus? Nanti Mas Tulus bahas secara detail ya. Orang baik, per tanggal 22 April 2024, saya pertama kalinya bilang pesimis dengan nasi box. Perlu kalian tahu. Nasi box yang kemarin sudah among-among sebelumnya nggak jadi, ada yang transfer lagi, Mas, saya transfer buat among-among. Among-amongnya sudah selesai, Mbak. Saya larikan ke nasi box saja ya. Oh boleh Mas, nggak apa-apa. Setelah itu ternyata ada request dari hamba Allah bikin among-among. Mas, yang kemarin saya transfer buat nasi box, larikan ke among-among ya. Waduh, Swiss tipis, soyo tipis. Alhamdulillah. Jadi saya betul-betul pesimis karena Jumat bulan ini itu ada di tanggal 26 besok teman-teman. Sudah sangat mepet. Wallahu alam, kita pasrahkan sama Allah ya. Semoga nasi boxnya masih Allah izinkan ada. Amin. Semoga sedekah bumi kita juga segera bisa terlaksana atas izin Allah. Amin ya Allah. Terima kasih orang baik, matur nuwun. Yang masih pengen bantu silakan cek kolom deskripsi. Ada rekening BRI atas nama Tulus Riyanto, transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Riyanto. Kemudian buat yang mau bantu sedekah bumi untuk Nusantara silakan cek kolom komentar paling atas. Biasanya Mas Tulus sematkan rekening Permata atas namanya juga Tulus Riyanto di kolom komentar paling atas. Nggih, matur nuwun, terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah membantu sedekah bumi, sedekah nasi box tanpa terkecuali. Apakah akan ada keajaiban Allah kirimkan malaikat nasi box lagi? Walau alam, kita nggak tahu, tapi kita pasrahkan saja kepada Allah ya. Terima kasih banyak orang baik, tanpa terkecuali saja. Semoga sedekahnya jenengan Allah terima sesuai dengan niat dan juga hajatnya. Amin. Semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Amin. Bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Tulus doakan jenengan yang sedekah ke Mas Tulus, mudah-mudahan sedekahnya jadi pendorong doa untuk hajat baiknya segera Allah kabul. Amin. Semoga sedekahnya jenengan Allah tukar jadi tolak bala untuk jenengan dan juga keluarga. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Info juga teman-teman, per hari ini hari Senin tanggal 22 April sudah ada pengiriman untuk minyak bidara ya. Kalian yang mau pesan, saran Mas Tulus pahami dulu. Cek di videonya Mas Tulus, cari yang judulnya packing minyak bidara Big Tulus yang 2 bulan yang lalu ya. Cek video Mas Tulus packing, penjelasan cara gunanya, fungsinya, kemudian harganya, cara pesannya. Kalian pahami dulu, setelah itu baru pesan ke nomor WhatsApp yang di 0857 54 111 888 di kolom deskripsi. Formatnya seperti apa? Mas Tulus, saya pesan minyak bidara 2. Alamatnya ini, nama penerimanya ini, nomor HP-nya ini, kode posnya ini. Oke? Seperti itu saja langsung ya teman-teman ya. Langsung Mas Tulus kirim. Setelah dikirim, Mas Tulus akan konfirmasi. Ini nomor resinya, ini bukti kirimnya. Silahkan transfer ke sini, ongkos kirimnya segini. Seperti itu nggih. Matur nuwun, difahami dulu. Jadi chat Mas Tulus bukan tanya, Mas berapa mili, Mas fungsinya apa, supaya tidak memperpanjang waktu. Karena yang WhatsApp Mas Tulus ngapunten banyak. Jadi teman-teman biar cepat Mas Tulus tanggapi untuk pemesanan minyak bidara gitu ya. Terima kasih yang sudah pesan, semoga segera sampai. Semoga manfaat jadi obat, jodoh dadi tombo. Tombo teko loro lunga kersane Gusti Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Matur sembah nuwun ya. Terima kasih banyak. Semangat teman-teman ya. Yang WhatsApp ada yang sudah 6 bulan belum saya jawab. Jadi kalau WhatsApp baru dalam hitungan hari teman-teman, Mas gimana? Mas telepon, Mas. Itu teman-teman harus tahu. Yang lain sudah nunggu lebih dari 6 bulan. Ya. Oke, jadi mohon pengertiannya. Jangan sampai tak encet. Aku tahu teman-teman mungkin pengen curhat ya. Pengen cerita keluh kesahnya. Syaratnya satu kok WhatsApp Mas Tulus itu. Sabar untuk jawabannya. Oke, kalau Mas Tulus sudah bilang slow respon, berarti teman-teman harus ngantri dengan teman-teman yang sudah lebih lama. Jadi jangan
paksa Mas Tulus. Karena Mas Tulus tidak suka dipaksa. Dipaksa itu tidak enak. Ya, ayo kita damai-damai saja. Teman-teman, sama Mas Tulus tuh nggak ada tarif, saya nggak minta duit, saya nggak minta bayaran, bayar dengan kesabaran saja, oke? Syaratnya ya satu, sabar, karena Mas Tulus tuh nggak punya admin, semuanya Mas Tulus yang pegang, oke? Terima kasih, hati-hati kalau ada penipuan atas nama Mas Tulus ya, harus konfirmasi dulu. Cek Instagramnya Mas Tulus, follow di bigtulus_official, oke? Terima kasih ya. 24 April 2024 tanggalnya cantik sekali. Terus acara pernikahan di tanggal 24 April itu juga banyak sekali. Apakah sebegitu hokinya dari segi percintaan? Jawaban saya ya. Dari segi percintaan, angka 24 ini angka yang sangat hoki, teman-teman. Jadi, kalian yang mungkin mau menikah, kalian yang mungkin mau menjalankan rutinitas serius dalam hubungan pernikahan kalian, saya sangat sarankan, boleh banget, sangat diperbolehkan bagi kalian yang mau menjajaki menjajaki jenjang lebih serius dalam dunia pernikahan. Menurut saya juga sangat mungkin. Jadi, teman-teman yang dalam kondisi kali mungkin kemarin baru pacaran, itu ditutup deh, jadi nggak terlalu panas. Dia keluar ke sana soalnya udaranya. Yang selama ini masih pacaran ya, terus baru mau ngajak nikah, mau ngelamar, mau ngobrolin keseriusan dalam dunia percintaannya, mau serius dalam hubungan pernikahan, menurut saya ini adalah hari dan juga waktu yang baik. Intuisi bisa digeser ke 26, 28 dan seterusnya. Jadi kalian tidak perlu takut, kalian tidak perlu, oh udah lewat 24 karena tayangnya 24. Kenapa sih nggak turunnya atau tayangnya tanggal 23 aja misalnya. Jadi Mas Tulus memang sudah atur waktunya sedemikian rupa ya. Bisa kalian geser tanggal 26. Misalnya seperti itu. Kalian mau ngajak nikah, mau rencanain nikah nih. Oh, nanti gedung A, acaranya di sini, konsepnya begini, mau pakai MC-nya Mas Tulus, mau pakai musiknya grupnya Mas Tulus, mau akustik, mau keroncong, mau campur sari, mau qosidah, semuanya diatur di tanggal ini, di tanggal 24 ini menurut aku juga tidak masalah. Ini baik-baik juga. Hanya untuk rencana saja, ini juga sudah sangat baik dari versi intuisi. Waduh rek, sorry rek, AC-ku mati, lampuku mati rek, jadi rotok puasa iki, sorry yo rek yo. Jakarta itu 22 ini, naudzubillah min dzalik, rasanya luar biasa, terus goyang terus lho rek. Harapene opo yo? Astagfirullahaladzim, mudah-mudahan gak ada apa-apa. Nah, tapi teman-teman, ini buat yang belum nikah. Buat yang belum nikah, masih pacaran, tidak serius, mau bener tujuannya, bagi saya ini adalah waktu yang tepat atau waktu yang baik. Tetapi bagi kalian yang sudah menikah, ini juga untuk konflik-konflik intern yang berhubungan dengan keuangan, hubungan-hubungan kalian yang sudah berhubungan, baik ini persaudaraan, pertemanan, kemudian pernikahan sekalipun, kalau berdebat soal uang atau soal harta, sepertinya juga akan ada diem-diemannya, ada rasa diem-diemnya. Jadi teman-teman hati-hati untuk yang sudah menikah ya. Bahkan di sini ada tindak kekerasan karena diamnya tadi, simbol 24 ini juga simbol apa ya? Simbol sesuatu yang tersimpan cukup lama. Bayangkan kalau bisul belum mateng, sudah ngilu, sudah sakit, kan lama-lama dipencet crot jeledos ya. Ini yang dinamakan musuh dalam selimut kalau dalam pandangan Mas Tulus. Jadi teman-teman yang sebelum menikah hoki buat nikah, hoki buat nembak pacarnya, hoki buat ngajak pacaran, tapi ternyata buat yang sudah menikah atau sudah melanjutkan jenjang serius, ternyata sangat-sangat mungkin kalau disertai juga dengan perang dingin di dalam hubungan rumah tangganya atau dalam hubungan relationship-nya. Jadi hati-hati ya. Hati-hati di April ini, perlu hati-hati, tapi di Mei, makanya teman-teman saya kasih saran, kalau bisa dicari celahnya, ambil tanggal-tanggal hokinya buat kalian ngobrol, setelah itu ditahan atau diselesaikan.
Tahan dulu 1-2 hari, setelah itu diobrolin cari jalan keluarnya. Kenapa Mas Tulus bilang seperti itu? Di bulan Mei semuanya hancur, semuanya jelek teman-teman. Jadi dari segi percintaan di bulan Mei itu baiknya hanya tanggal-tanggal genap. Tanggal ganjilnya untuk percintaan itu juga sudah lebih parah. Percintaannya itu bulan Mei lumayan drastis ya. Apalagi untuk yang sudah rumah tangga. Ini lebih parah daripada bulan 4. Makanya saya sarankan untuk yang sekarang lagi berantem sama suami, pisah ranjang dan lain sebagainya, segera ambil keputusan. Kalau mau selesai, selesai saja. Kalau masih bisa diperbaiki demi anak dan lain sebagainya, silahkan dikomunikasikan. Itu saran Mas Tulus. Karena bulan Mei itu lebih parah. Terkait dengan hubungan antar sesama ya, mau pasangan, mau pertemanan, persaudaraan. Nah, kemudian perselisihan paham tadi lebih cenderung ke simbolnya ke harta ya, ke uang ya. Jadi jangan libat-libatkan uang lah dalam obrolan rumah tangga nih. Yang mana yang sanggup saja, kewajiban suami seperti apa, istri harus bisa ngatur uang juga, kemudian suaminya juga memberikan kewenangan tapi juga dengan diawasi. Kemudian dalam pertemanan juga jangan libat-libatkan uang. Pertemanan, kalau mau kasih, jangan pinjam-pinjamkan uang, saya nggak kasih saran. Kecuali ada jaminan dan mungkin ada jangka tertentu yang sama-sama saling menguntungkan dan sama-sama saling mau investasi dan lain sebagainya. Mungkin masih bagus ya. Secara kerejekian sebetulnya juga sangat bagus, makanya saya sarankan, maaf, saya bukan melarang kalian bantu orang susah untuk dibantu dalam mereka sedang kesulitan, tapi saran saya mendingan kalian kasih semampunya, tidak perlu dengan alasan pinjam kalau mau bantu, kemudian larikan dananya ke investasi. Teman-teman harus hati-hati juga. Bulan Mei secara keuangan dari tanggal 1 sampai akhir bulan Mei, tanggal kebocorannya banyak sekali. Jadi teman-teman harus hati-hati. Di bulan 4 ini simbol kerejekiannya bagus, kita harus pintar nabung, kita larikan buat mengcover apa? Kenapa Mas Tulus sering menyampaikan ini? Sampai penyampaian Mas Tulus itu selalu di bulan 4 ini buat kalian yang mau investasi, mau nabung, mempersiapkan diri bagus sekali. Nah, ini kenapa? Karena bulan 5 kalian sangat-sangat mungkin banyak kebocoran. Khususnya kalian yang punya tanggal lahir genap. Saya pribadi 6 Desember. Ya, teman-teman yang di bulan ini nih gampang rezekinya, bulan depan bisa jadi tidak terlalu gampang atau tidak terlalu hoki. Karena banyak sekali angka bocor. Bahkan buat yang ganjil sekalipun, notabene harusnya lebih hoki. Bagi saya di bulan Mei, ganjil genap sepertinya juga harus mewaspadai banyak hal. Itu dari hitungan saya, teman-teman harus waspada soal itu. Jadi makanya bulan 4 ini rezeki lagi gampang buat yang punya tanggal lahir genap atau ganjil, tabung yang banyak, simpen yang banyak, mungkin dapat angpau, THR, jangan hura-hura, walaupun yang lain liburan biarin, yang lain jalan-jalan biarin, kita tetap nabung, karena bulan Mei sepertinya ada gonjang ganjing ya. Bulan Mei sepertinya akan ada pergolakan terkait dengan ekonomi, karena yang saya dengar rupiah katanya melemah ya dalam waktu belakangan. Ini juga salah satu contoh bahwa ini adalah hal yang kurang baik. Mei sepertinya juga akan kurang bagus. Buat kalian akan banyak sekali kebocoran. Jadi untuk nutupin bulan Mei, saya sarankan di bulan ini masih ada waktu, tabung uang sebanyak-banyaknya, jangan hura-hura, jangan foya-foya, batasi pengeluaran, beli sesuatu yang lebih penting saja, mau investasi lebih bagus ya. Apalagi emas harganya lagi melambung teman-teman, jadi buat kalian yang mungkin kemarin punya emas mau dijual sekarang tuh tepat banget karena lagi tinggi. Tapi kalau mau mulai investasi lagi, sekarang kalau untuk emas atau barang-barang berharga sepertinya masih kurang worth it karena sedang tinggi harganya ya. Yang sudah punya tabungan kemarin mau buat beli lagi boleh sekarang dijual, nanti setelah harganya turun kalian invest lagi. Jadi bulan 4 ini sebetulnya bagus buat kalian yang mau menebalkan dompet, menebalkan pundi-pundi persiapan untuk menjalani bulan Mei. Mei bulan 7 itu hati-hati, bulan Juli teman-teman juga masih bisa bergoyang lagi ya. Sepertinya masih banyak pergolakan-pergolakan di bulan Mei. Jadi kerezekiannya masih bagus bulan ini. Mau beli logam mulia sebetulnya juga simbolnya bagus, tapi karena mahal aku nggak sarankan ya. Mau jual logam mulia boleh karena lagi tinggi, boleh nanti pas murah beli lagi, nabung lagi misalnya juga boleh. Tapi kalau sekarang walaupun simbolnya di sini adalah simbol nabungnya itu bagus, aku nggak sarankan kalian beli emas dulu karena lagi tinggi ya. Kemudian teman-teman yang mau mulai investasi, mau beli sesuatu,
barang yang berharga misalnya buat jualan, atau mungkin mau nyicil jualan nih. Oh, aku mau jualan bikin angkringan misalnya, beli gerobaknya dulu atau beli pancinya dulu. Ini juga jadi salah satu simbol yang bisa jadi kehokiannya juga akan ikut di tanggal di mana kalian awal membuat atau merencanakan. Ini juga bagus ya. Buat yang mau rencanain, yang mau buka usaha juga bagus, yang mau merintis sesuatu bagus, yang mau, karena basah teman-teman. Jadi basah ini simbol airnya adalah simbol kehidupan. Jadi kalian mau model apa aja jadi rezeki. Dari kerezekiannya dari segi apa Mas Tulus? Kalau mau jualan apa saja, netral. 24 ini adalah simbol-simbol air ya. Air itu netral, bisa dipanasin, bisa didinginin, bisa dicampur kemana saja. Jadi untuk segi penjualan, mau jualan apa, dari segi apa, semuanya hoki, semuanya bagus. Itu dari sumber rezeki, dari segi kerezekian terkait dengan tanggal 24. Tetapi tetap harus hati-hati karena borosnya kita tidak bisa terkontrol lagi kalau kita bisa mengeluarkan pengeluaran yang tidak terduga-duga sebelumnya. Kalian harus waspada dengan itu. Jangan libatkan uang lagi dalam pertemanan. Kalau bisa bantu, dibantu saja ya. Kalau mau dikasih misalnya pinjam 200, aku punyanya 50, tak kasih aja ya. Jangan pinjam. Atau mungkin lebih enaknya, kalau saya tuh suka sistemnya seperti ini. Kadang-kadang ada teman yang pinjam nih 100 ya. Maaf, gue punyanya 50.000. Pakai aja dulu. Kalau saya biasanya gitu. Kalau kembali rezekiku, kalau tidak ya aku ikhlaskan. Aku sering bilang kayak gitu. Supaya apa ya, kita nggak terlalu berselisih paham dengan orang itu gitu loh. Karena Mas Tulus tuh banyak nemu kasus yang kayak gitu. Apalagi tipikal-tipikal orang seperti saya nggak tegaan ini. Walaupun saya nggak punya uang aja, orang minjem saya kasih. Kalau lihat keadaan orang itu lebih susah dari saya. Aku masih punya beras, aku masih punya apa. Aku masih bisa bantu orang dalam kondisi aku yang susah loh. Ini jeleknya orang-orang yang nggak tegaan, tetapi akan lebih mudah dimanfaatkan. Jadi hati-hati. Nabung jangan lupa, boros tetap harus dikontrol, karena bulan Mei kalian akan digoyang lagi dari segi keuangan. Hati-hati. Kemudian dari segi penyakit nih teman-teman, DBD ini salah satu hal yang mencuat paling tinggi. Kenapa mencuat lebih tinggi? Karena saya melihat ada hewan yang menularkan penyakit ke manusia, tetapi dengan tanda kutip tajam di sini. Ada lambang pisau, ada lambang tajam, ada lambang jarum. Dan yang paling mungkin terjadi atau paling mungkin menularkan virus ke tubuh manusia untuk saat ini dengan cuaca yang sedikit tidak menentu ini, yang pasti adalah nyamuk. Jadi aku masih ingatkan teman-teman untuk hati-hati terkait dengan kalian yang mudah sekali sakit, entah itu tipes, DBD, ya DBD khususnya hati-hati, pokoknya intinya DBD hati-hati teman-teman, jadi jangan mudah sakit juga, jaga kesehatan. Kemudian flu batuk, masih virus-virus yang menyerang anak-anak ini juga fungsional, saya lihat masih ada. Kemudian terkait dengan penyakit atau wabah ini juga saya melihat ada simbol basahnya di sini, jadi bisa lari ke hewan ya. Jadi banyak hewan ternak yang akan mengalami sakit, hewan peliharaan yang mengalami sakit, yang mau kaki 4, kaki 2, khususnya kaki 4, ini akan lebih cenderung lebih mudah sakit. Jadi mungkin bisa lebih aware lagi dengan peternakannya atau dengan hewan-hewan peliharaannya lebih aware lagi, jangan dikasih jorok, kemudian konsumsi makanannya juga diperhatikan supaya tidak terjadi atau terserang penyakit. Sehingga penyakit ini bukan hanya ke manusia sendiri, baik flu, batuk, kemudian virus-virus radang ya, pilek, DBD, kemudian juga rasa pegal ya, pegal di badan kita juga muncul. Nah, teman-teman di bulan ini sepertinya kita akan sedikit netral ya, sedikit pusing-pusing biasa aja, jengkel-jengkel, emosi kita juga akan mudah terpancing. Secara psikis kita juga akan mudah emosional, tapi jangan salah, bulan Mei ini akan lebih parah. Bulan Mei, siklus emosional kita, psikis kita ini akan naik turunnya drastis sekali. Jadi kalian harus hati-hati dengan siklus-siklus yang mungkin akan memperbaiki emosi kalian secara psikis ya. Tetap jaga jaga kesehatan mental kita ya. Jangan terlalu fokus memikirkan sesuatu yang tidak harus kita pikirkan, pasrahkan segala sesuatunya kepada Allah. Jadi jangan ngeluh, kurangi ngeluh, perbanyak syukur, pikirannya yang baik, semoga semuanya juga baik. Jadi biar pikirannya fresh, menurut aku itu. Dari segi kesehatan ya. Ingat jaga kesehatan, walaupun simbolnya air di sini teman-teman, justru sebaliknya kita harus banyak mengkonsumsi air putih. Ini dari intuisi angkanya. Berikutnya adalah yang terakhir dari segi musibah. 2404. Apa yang paling berbahaya dari simbol ini teman-teman?
Sama dengan ketika hari ini ada musibah di tanggal 22, sepertinya akan ada sesuatu yang berhubungan dengan air yang cukup melimpah. Ini hal yang pertama saya perhatikan. 24 ini adalah air dan juga air dan juga angin. Kita dikepung dengan air yang cukup banyak, diawali dengan angin yang cukup kencang, kemudian ditutup dengan air yang cukup banyak. Ini simbol utamanya. Jadi kalau dari segi musibah, ini saya perhatikan air yang cukup melimpah dari kanan dan kiri, kemudian dari beberapa faktor juga bisa mempengaruhi, ada hal-hal lain yang bisa mempengaruhi kita terkait dengan kerusakan-kerusakan yang terjadi karena air dan juga angin yang bersatu. Air dan juga angin yang ngamuk misalnya. Ini hal-hal yang saya baca melalui intuisi di balik tanggal 24 April 2024. Air dari depan belakang jadi satu. Jadi kalau di akhir bulan April ini ada musibah banjir lagi, ada musibah keretakan jebol lagi tanggul, kemudian ada tsunami, bahkan ada gelombang tinggi, menurut saya juga sangat wajar, sangat mungkin. Karena hitungan saya air cukup melimpah di tanggal 24 ke bawah sampai di tanggal 1 Mei. Saya melihat masih ada potensi-potensi air yang cukup banyak melimpah kanan kiri air, teman-teman, hati-hati. Kemudian kecelakaan di air atau banyaknya orang meninggal yang di atas air atau orang yang wafat di atas air atau mungkin karena sedang berada di atas air, entah karena satu dan lain hal. Ini juga muncul di bayangan saya. Kecelakaan ketika sedang hujan, kecelakaan ketika sedang di atas air atau kecelakaan ketika sedang di malam hari, baik di darat, di laut, ini juga sangat mungkin ya. Di atas air, kalau di darat mungkin pas lagi hujan atau waktunya sedang di malam hari atau di pagi hari. Ini hitungannya. Intuisi terkait dengan ini juga masih betul sekali. Dingin, demam, diam-diam muncul, diam-diam nongol musibah-musibah yang tidak terdeteksi. Ini hal-hal yang terbaca melalui angka 24. Jadi teman-teman harus hati-hati. Karena ketika saya hitung lagi, kecelakaan-kecelakaan yang dominan terjadi di darat ini juga bisa dipicu oleh cairan, teman-teman. Jadi mungkin pas siang hari, pas panas, ternyata terbakar gara-gara salah satu hal ya. Kemudian tiba-tiba ada trouble di tengah jalan, kemudian nabrak kendaraan lain, gara-gara satu cairan. Ini juga hal yang muncul. Jadi hati-hati ya. Yang kecelakaan di jalan masih ada potensi, juga hati-hati sekali. Kemudian air yang cukup melimpah, kadar hujan yang cukup banyak, ini juga mungkin. Gelombang tinggi juga mungkin. Jadi teman-teman harus hati-hati. Terkait dengan intuisinya di sini saya melihat ada gambaran gempa ya teman-teman. Ini hari ini nih 22 April saya oleng parah, tapi saya enggak terlalu emosi saya biasa saja. Hawa panasnya juga panas banget, tapi ini lebih ekstrim ya untuk gempanya, dari tandanya, dari intuisinya. Jadi teman-teman harus hati-hati terkait dengan intuisi di balik tanggal 24 ini. Juga ada potensi gempa-gempa berikutnya, dan juga ada longsor besar yang dipengaruhi oleh tanah yang kebanyakan air. Jadi simbolnya itu kayak tanah kering dikasih air cukup banyak ya. Berarti yang paling dominan ini air dan juga angin yang akan jadi dominan di balik tanggal 24 terkait dengan musibah yang bisa memicu teman-teman ya. Oh iya, kecelakaannya bisa dipengaruhi oleh angin dan juga air ya teman-teman. Tadi saya sedikit menyampaikan hanya angin air saja, tapi kecelakaan kendaraan, jatuh, kemudian menjadi musibah, kemudian ada faktor air dan juga angin di situ, ini juga sangat mungkin. Wallahu alam, semoga tidak terjadi apa-apa. Nah, kemudian yang terakhir ini juga saya picu, teman-teman kan tanggal 22 hari ini tuh kan ada keputusan dari MK ya. Nggak tahu keputusannya apa karena Mas Tulus masih belum mendapatkan hasilnya, belum mendapatkan infonya, karena sekarang terakhir saya lihat masih sidang terus tanggal 22 ini. Jadi masih belum tahu hasilnya. Tapi sepertinya hasilnya juga akan ditolak kalau dari versi pandangan saya ya. Intinya mudah-mudahan menemukan titik terang lah. Saya nggak mau ngomong apa-apa. Nah, simbol kegaduhan, simbol kericuhan ini juga muncul teman-teman. Makanya ini tanggal 22, kalau keputusannya ditolak, kemudian ada gempa atau ada musibah besar, kita baca intuisinya, sudah mungkin, sangat-sangat mungkin areanya akan mengarah ke kegaduhan, akan mengarah ke demonstrasi besar-besaran. Ini hal yang aku baca. Nah, di tanggal 24-nya juga ini ada potensi itu soalnya. Ada potensi kegaduhan besar yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin memanfaatkan momen. Jadi
orang-orang di belakang layar yang pura-pura baik, pura-pura polos, kemudian mereka mengatur waktu supaya orang-orang ini mudah diprovokasi, kemudian orang-orang yang termakan hoak, dan akhirnya mereka jadi ikut-ikutan demo. Jadi ada orang-orang yang bergerak di belakang demonstrasi besar, kemudian memanfaatkan momen, kemudian kita dipengaruhi, dan kita bisa jadi orang yang tergoda atau terprovokasi, kemudian kita juga terpengaruh mengikuti itu. Jadi demonstrasi besar di balik tanggal 24 juga Mas Tulus lihat sangat ada. Jadi hati-hati ya. Oke. Terima kasih teman-teman, itu hasil intuisi Mas dari membaca intuisi dari angkanya teman-teman. Sekali lagi 24 April 2024, nggak ada tanggal yang jelek, semua tanggal baik. Intuisinya yang jelek ya kita arahkan semoga menjadi baik, sekali lagi yang jelek semoga jadi pembelajaran supaya kita lebih hati-hati. Intinya di situ. Mau percaya boleh, tidak juga silahkan. Saya tidak pernah membenarkan hasil saya membaca intuisi. Jadi saya nggak mau dengar lagi komentar cuma ngomong aja, ramalannya nggak pernah benar. Saya tidak pernah meramal. Ya, jadi saya di sini membaca intuisi saja. Yang saya sampaikan tidak pernah saya tegaskan kalau semuanya akan benar. Jadi kalau punya kepala, punya telinga, tolong digunakan dengan baik sehingga teman-teman bisa menjaga cara kalian bersikap ketika mengomentari orang lain ya. Oke, terima kasih Mas Tulus, minta maaf kalau terkesan keminter atau menggurui, nggak ada maksud di situ. Kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan manfaat apa yang saya sampaikan ya. Terima kasih banyak orang baik. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Tetap semangat pastinya. Jangan lupa terus jadi manfaat buat orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit Mas Tulus doakan semoga cepat sembuh. Amin. Yang sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga kerjaannya awet, rezekinya berkah. Amin. Yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya kendaraan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen bahagiain keluarganya. Amin. Semoga hajat baik jenengan segera Allah kabul. Amin ya Allah. Yang sedang jual aset semoga aset cepat terjual, mau rumah mau kendaraan apapun itu semoga segera bisa dimanfaatkan untuk kehidupan. Amin. Teman-teman yang lagi ngerintis usaha, jualan, semoga jualannya laris, usahanya lancar jaya. Amin ya Allah. Yang sedang nonton video ini juga Mas Tulus semoga termasuk orang yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun, semoga manfaat. Sekali lagi apa yang saya sampaikan di video-video Mas Tulus tayangkan. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya teman-teman. Sampai ketemu di next video lagi. Jujur buat 2 video dalam 1 hari telai garing ya, jadi Mas Tulus mau minum dulu. Oke, terima kasih, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik, rahayu, rahayu, rahayu. Semangat ya. Kita tunggu hasil pilpres hari ini. Sengketa pilpres maksudnya. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.